Assalamu ala Rasulillah Muhammad Sayyidina Ibni Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Jember dan juga seluruh para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini tema kita itu sangatlah menarik, mengingat kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi sangat meresahkan, terutama masalah terorisme, dan ini di negara-negara luar, itu khususnya di negara timur, selalu slogan yang ditetapkan dan juga ditempel di mana-mana, yaitu Diddul Irhab, lawan terorisme. Ya. Oleh karena itu, saya pribadi sangat mengutuk keras atas kejadian pelaku bom bunuh diri yang kemarin terjadi di Makassar. Karena apa? Karena memang pada dasarnya bunuh diri itu adalah dalam rangka menegakkan kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, itu sangatlah keliru. Ya, semuanya berdalih ingin menegakkan agama. Semuanya berdalih berjihad di jalan Allah. Semuanya berdalih bahwasanya nanti masuk surga. Ini dalih-dalihnya mereka dalam dalam melakukan aksi bom bunuh diri ini. Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Syam bersabda, Uzu bismillahi, ya, taklukkanlah dengan atas nama Allah. Qatilu aduwallahu wa aduwakum bisyam. Bunuhlah musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kalian yang ada di kota Syam. Wasatajiduna fiha rijalan fisawami' mutazilina, dan kalian akan menemukan di dalamnya banyak orang-orang, baik itu di gereja, di rumah-rumah dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah, bagaimana tanggapan Rasulullah ketika melihat di situ waktu itu banyak sekali orang-orang kafir? Fala ta'taridulahum, ya. Ketika mereka beribadah misalnya kalau di sini di gereja, fala ta'taridulahum. Meskipun kita merangi, bukan pas merangi penduduk biasa, penduduk lokal, ya. Fala ta'taridulahum. Jangan ganggu mereka, ya. Wala taqtulu imra'atan wala sogiron. Janganlah bunuh perempuan, wala sogiron, dan jangan bunuh anak-anak kecil, wala syaikhon, ya, fanian, dan juga jangan bunuh orang yang sudah tua, sudah tua renta mau dibunuh saja. Wah, ini kan nilai kemanusiaannya saja sudah tidak ada, ya. Bahkan Rasulullah juga menegaskan tidak hanya mengasihi orang perempuan, anak kecil, dan juga orang yang sudah tua renta, disebutkan juga wala taqta'u syajaron, jangan sampai menebangi pohon-pohon, wala taqla, dan juga jangan mencabuti pohon-pohon kurma. Rasulullah ketumbuhan saja mereka para sahabat dilarang jangan sampai asal tebang-tebang saja, merusak apa istilahnya kalau sekarang itu merusak fasilitas yang ada, itu tidak diperkenankan. Wala tahdamu binaan, dan juga jangan merobohkan asal hancurkan bangunan-bangunan yang ada. Jadi meskipun dalam situasi penaklukan, ya, negeri Syam waktu itu, Rasulullah tidak sembarangan, ya, sangat menjaga sekali, jangan bunuh orang yang sedang beribadah, jangan diganggu mereka. Kemudian jangan membunuh anak-anak kecil, perempuan, dan juga yang sudah tua renta. Masa sudah tua renta mau kita bunuh saja seperti itu? Kan nilai kemanusiaannya tidak ada. Bahkan Rasulullah juga dari hadis ini memberikan ingin menyampaikan pesan kepada kita, dan juga jangan asal-asalan ketumbuhan, jangan memotong pohon-pohon, jangan mencabuti pohon kurma, wala tahdamu bina, jangan merusak fasilitas, bahasa kerennya seperti itu. Wala tahdamu bina, jangan sampai merobohkan bangunan-bangunan yang ada, jangan hancurkan, jangan, tidak boleh seperti itu, ya. Ini tegas.
Padahal itu sudah jelas di negeri yang mana sudah banyak kafirnya. Apalagi di negeri kita yang masih minoritas. Makanya kita harus sangat menjaga, terutama nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu memang perintah langsung dari Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi Muhammad kepada kita semuanya ini tiada lain illa rahmatan lil alamin, yaitu menebar kasih sayang seluruhnya ke semua umat, ya. Jangan justru menebar kebencian seperti yang saya sering katakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita harus saling menyayangi, tebar kasih sayang orang-orang yang di sekitar kita. Yarhamukum fis sama, maka insya Allah penduduk langit akan menyayangi kita. Kemudian juga di dalam Al-Quran disebutkan di surat 60 ayat 8, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum tuksidu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, ya. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kamu, ya, berbuat baik dan berlaku adil, ya. Berlaku adil kepada siapa, ya? Orang-orang yang tidak memerangi kalian. Siapa dia? Orang-orang kafir yang dimasukkan di sini. Kita itu tidak ada larangan kita berbuat baik. Misalnya kita dalam bermuamalah, ya, dalam hubungan sesama antar manusia kepada teman kita yang non muslim, tentunya di UNED kampus UNED sendiri misalnya, di situ juga antar beragama juga harmonis, ya. Teman-teman kalian yang lain agama, kalian juga harus harmonis. Kenapa? Karena memang tidak ada larangan. La yanhakumullah, ya. Tidak ada larangan. Allah itu tidak melarang kepada orang-orang anil ladzi lam yuqatilukum, kepada orang-orang yang tidak memerangi kita, ya, khususnya di dalam agama. Mereka tidak mengganggu kita, ya. Kita juga hubungannya sangat bagus sekali. Makanya di sini la yanhakumullah anil ladzi lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kalian semuanya kepada orang-orang yang tidak memerangi kita di dalam agama kita, yaitu orang-orang kafir. Walam yukhrijukum, dan juga mereka tidak mengusir kita ataupun mengusir kita, ya, dari tempat kita. Makanya anjurannya apa? Antabarruhum, ya. Kita itu diperbolehkan untuk albir, ya, berbuat kebaikan kepada mereka. Ya, kita saling toleransi, salah satunya seperti itu. Sehingga apa? Hubungan umat antar beragama itu tetap terjalin dengan bagus, ya. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Jadi adil itu tidak hanya untuk yang sesama agama muslim, tapi juga lain agama itu sangat dianjurkan seperti itu. Jadi jangan sembarangan karena kita perbedaan antar agama, lantas kita juga sikap toleransi kita itu berbeda. Ini yang keliru. Kemarin kita itu rapat MGMP antar guru, kemudian akhirnya ada pembaruan sistem pendidikan yang terbaru, yaitu masalah perbedaan, karena seiring berjalannya waktu, terkadang perbedaan ini menyulut, terjadi api perpecahan. Oleh karena itu, pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam di sekolahan-sekolahan maupun MKU mata kuliah umum di kampus perkuliahan, itu sudah lebih membahas masalah toleransi antar umat beragama. Karena tidak semua yang berbeda itu harus berselisih, tidak, ya. Justru karena perbedaan itulah indah. Karena apa? Nabi SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, perbedaan antar umat itu adalah rahmat. Justru kalau sama semua itu tidak bagus. Ya, memang ini adalah rahmat, sudah qadarullah. Jadi antar setiap orang itu berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda. Namun bagaimana nanti kita menyatukan itu semuanya, dan ini memang hal yang sulit. Oleh karena itu pendidikan sekarang itu lebih ditekankan pada toleransi antar agama, sehingga tidak semua yang berbeda itu harus menimbulkan api perselisihan seperti itu. Apalagi kemarin kita tahu itu pelakunya seorang perempuan, ya, karena memang dalam suatu hadis disebutkan al-mar'ah naqisul akli, ya, perempuan itu cenderung kurang akalnya. Maksudnya kurang akalnya di sini
Apakah kurang pintar, Ustaz? Tidak, maaf, tidak seperti itu pemahamannya. Maksudnya itu perempuan itu lebih cenderung mengedepankan perasaannya daripada logikanya, seperti itu. Itulah kelebihan seorang perempuan. Sehingga terkadang banyak sekali doktrin-doktrin yang masuk dengan berdalih jihad fisabilillah dan juga iming-iming surga, sehingga banyak sekali yang ikut untuk menjadi teroris dengan iming-iming surga, yaitu melakukan bom bunuh diri. Hal ini adalah sesuatu yang sangat fatal sekali dan konyol sekali, ya. Apalagi yang selalu yang menjadi pelaku bom bunuh diri ini selalu dari golongan muslim, ya. Seolah-olah endingnya itu umat muslim itu selalu didiskriminasikan. Padahal ya, orang berbuat jelek dan baik itu tidak ada hubungannya, tidak harus mengklaim bahwasanya ketika ada salah satu kesalahan di agama kita lantas dikalkulasi bahwasanya semua orang Islam berarti seperti itu. Ini yang keliru pemahaman seperti itu. Tidak semua. Misalnya di kampus UNED ada sesuatu kejadian yang negatif. Apakah seluruh mahasiswa di situ negatif? Kan tidak seperti itu. Jadi kan harus kita itu ketika ada kabar seperti ini, inja akum fasikum binabain, kalau ada kabar-kabar yang seperti itu, bagaimana fatabayanu, maka harus klarifikasi. Sehingga apa? Ketika ada kejadian yang mana selalu mendiskriminasikan Islam, kita jangan sampai terpengaruh. Yang jelas kaitannya antar cara berpakaiannya, karena yang selalu disindir itu adalah yang menggunakan cadar, ya. Yang menggunakan cadar, kemudian yang pakai jenggot, yang cingkrang-cingkrang. Padahal tidak ada hubungannya jenggot itu dengan pelaku bom bunuh diri, tidak ada hubungannya cingkrang dengan pelaku bom bunuh diri. Begitu juga dengan cadar, ya. Bagi yang mau bercadar silahkan, bagus. Bagi yang mau berjenggot juga bagus karena sunnah. Bagi yang tidak berjenggot ya tidak apa-apa. Yang keliru itu yaitu saling menyalahkan. Antum kok tidak pakai jenggot, berarti keliru. Antum masuk neraka. Ini yang fatal, ya. Kita mau pakai jenggot mau tidak itu urusan pribadi masing-masing, ya. Begitu juga dengan perempuan mau pakai cadar atau tidak, itu urusannya masing-masing, ya. Karena itu hal kesunahan. Baru kalau tidak memakai jilbab harus diingatkan. Tapi ketika sudah urusan cadar, ya, maka dari itu ketika ada urusan cadar itu sudah masuk ke pribadi masing-masing, bebas mau memilih yang menggunakan atau tidak. Yang keliru itu yang menyalahkan, ya. Sama halnya ketika ada pembahasan sholat kunut dan tidak kunut. Hal yang seperti ini jangan diperdebatkan, ya. Yang salah itu yang tidak sholat, ya. Bukan masalah kunut dan tidak kunut. Dan kita harus menerima perbedaan itu. Caranya bagaimana? Kita wawasannya harus diperluas. Terkadang karena kurangnya wawasan kita yang hanya menjustis, mengkultus satu pendapat saja. Nah, ini istilahnya kalau dalam dunia kampus, kita berpendapat hanya berpatokan satu referensi saja. Maka ya celaka kita, ya. Sehingga apa nanti jadinya itu menjadi menjadi fundamentalis, ya. Hanya satu, seolah-olah itu tidak ada jalan lain, hanya satu itu toh. Nah, sehingga semuanya dianggap keliru, dirinya sendiri yang benar. Nah, ini dan tidak ada hal yang seperti itu. Islam tidak mengajarkan sedikit pun mengenai bahwasanya dirinya benar, lainnya keliru, dirinya Islam, lainnya kafir. Begitu juga Islam tidak mengajarkan bom bunuh diri, ya. Jelas itu disebutkan dalam kitab Is'adur Rafiq. Saya minta maaf tidak bisa screen layar karena ada di laptop. Saya bacakan saja, ya. Ini ada di kitab Is'adur Rafiq juz 2. Minal kabair, termasuk dosa besar itu minal kabair, yang termasuk dosa-dosa besar itu apa? Yang pertama yaitu qatlul insan nafsahu liqaulihi alaihi salatu wassalam man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam, ya, yataradda fiha khalidan mukhalidan fiha abada. Nah, ini jelas ini, ya. Yang termasuk dosa besar yaitu melakukan perbuatan bunuh diri. Nah, ini berdasarkan apa ini termasuk dosa besar? Berdasarkan hadisnya Nabi SAW, barang siapa yang bunuh diri dengan, misalnya ini contohnya,
tarodda min jabalin, ya, bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari ketinggian gunung. Atau kalau sekarang itu bukan dari menjatuhkan dari ketinggian gunung, tapi melakukan bom bunuh diri, ya. Faqatala nafsahu. Ini sama saja kan membunuh dirinya sendiri. Fahuwa fi nari jahannam. Maka sudah jelas tempatnya itu ada di neraka. Seperti itu, neraka jahanam. Yatarodda fiha kholidan fiha. Dan terlempar selama-lamanya di sana. Apa namanya? Jadi hal yang demikian itu sangat dikutuk, ya, sangat dilarang oleh agama. Kalau dalam bahasa fikihnya, bunuh diri itu selain apa namanya, qatala nafsahu, membunuh dirinya, itu ada istilah sendiri yaitu al-intihar. Jadi al-intihar ini menurut kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, al-intiharu haramun bil ittifaq, ya. Melakukan bunuh diri itu termasuk haram, ya, sepakat ini seluruh ulama. Wa yu'tabaru min akbaril kabair ba'da syirki billah, dan termasuk apa namanya, dosa besar setelah syirik kepada Allah. Seperti itu. Termasuk syirik kepada Allah berdasarkan firman Allah, qala Allah Ta'ala wala taqtulun nafsa, ya. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri kecuali dengan jalan yang benar. Jalan yang benar itu yaitu mati sudah pada waktunya baru. Ini kalau sudah waktunya meninggal, sampai kalian mau menghindari kematian, fi burji musyayyadah, sampai ke mana itu? Ke apa, menara yang tinggi atau sembunyi dimanapun, kalau sudah waktunya mati tidak bisa kita. Kalau sudah yudrikal maut, ketika sudah kita ajal sudah menjemput, maka sudah tidak bisa. Sehingga apa, pelaku bom bunuh diri yang dilakukan mereka itu sebenarnya lebih ke bugot, yaitu orang yang ingin memberontak karena apa, tidak setuju dengan pemerintahan yang ada. Namun mau diistilahkan bugot, kita masih tidak tahu, karena kalau bugot itu memang sudah ada kelompok, itu sudah terstruktur bagus, di situ juga ada jesnya, ada tentaranya, dan juga siap persenjataan, siap untuk melakukan kudeta. Ini sementara yang terjadi itu kan hanya secara individu-individu saja, ya. Dan selalu yang didiskriminasikan adalah Islam. Selalu itu. Mesti yang Islam. Memang kendalanya mungkin rata-rata karena masalah kesejahteraan. Saya perhatikan proses kristenisasi dan proses budaisasi dan lain sebagainya, memasukkan Yahudisasi, memasukkan agama lain ke Islam ini, mengajak orang-orang Islam keluar agama, rata-rata itu memang dengan iming-iming fulus. Kalau sudah masalah uang memang banyak yang tunduk, ya. Karena memang khususnya di zaman yang guraba yang asing ini, itu Tuhannya itu adalah dinar dan dirham, ya. Uang dan emas itu sudah. Kalau sudah ketemu uang dan emas semuanya tunduk. Kadang iming-imingnya ya nanti dikasih uang 40 juta, 80 juta, sehingga pelaku bom bunuh diri ini rela untuk melakukan aksi tersebut. Bahkan anaknya kemarin, satu keluarga yang tahun kemarin kan sempat diajak. Dan negara kita ini termasuk ngeri. Karena apa? Banyak sekali kejadian-kejadian orang-orang yang ingin melakukan tindakan teroris, tindakan bugot, ya, pemberontakan, ya, ahlul baghi. Ini sangat banyak sekali. Waktu itu Syekh Ali Jaber, almarhum Syekh Ali Jaber, pernah tiba-tiba menusuk beliau. Pas kejadian ini yang kemarin bom bunuh diri. Namun meskipun pelaku bom bunuh diri ini selalu berulang-ulang, ya, selalu berulang-ulang, dan selalu yang cingkrang-cingkrang dan juga yang cadar-cadar. Tapi saya ingin menegaskan kepada panjenengan semuanya, kita tidak boleh menjustis, berarti kalau yang cingkrang, kemudian yang jenggot atau pakai cadar, itu seperti itu. Tidak, ya, tidak semuanya. Tidak ada hubungannya pakaian sama perbuatan seseorang, seperti itu. Tidak ada hubungannya. Apakah nanti yang mesti yang bersongkok, yang berhijab itu selalu berbuat bagus? Ya tidak, ya. Apakah nanti yang tidak pernah bersongkok dan yang biasa-biasa saja itu mesti berbuat buruk? Juga tidak. Kita tidak bisa melihat itu semuanya. Kita hanya dianjurkan husnudzon saja kepada semua orang, ya.
Kalau kita itu masih banyak melihat keburukan di orang lain, berarti sebenarnya kita buruk. Kenapa? Karena al-mu'min itu mir'atul mu'min. Orang mukmin yang bagus itu berkacanya itu kepada orang yang mukmin yang bagus. Jadi orang mukmin itu selalu melihat seseorang yang lain itu bagus. Jadi sehingga apa? Pikirannya bagus terus, husnudzon terus. Tapi orang yang pikirannya negatif terus, menganggap orang lain negatif, sebenarnya yang dirinya sendiri itulah yang negatif. Kenapa? Karena semua orang dianggap keliru. Seperti hal yang kayak gini ini, ya. Bukan al-mu'min mir'atul mu'min kalau seperti ini. Jadi dianggap seluruh yang ada di Indonesia ini, terutama sistem pemerintahan, dianggap keliru, fatal. Kenapa? Karena tidak menggunakan sistem khilafah misalnya, atau lainnya. Tidak setuju dengan sistem politiknya. Nah, seperti itu. Sehingga dianggap keliru. Padahal kalau mengkaca dari kalam ini, al-mu'min mir'atul mu'min, jadi orang mukmin itu cerminannya orang mukmin. Kalau kita memang orang mukmin, kita pandangannya selalu positif ke orang lain, sehingga ini orang mukmin yang mir'atul mukmin. Begitu juga gitu, orang buruk pandangannya ke orang lain itu selalu buruk, negatif terus seperti itu. Sehingga apa sebenarnya hakikatnya ketika kita selalu memandang negatif semuanya, teman kita, saudara kita atau sekeliling kita, bahwasanya sebenarnya kitalah yang negatif, ya. Kitalah yang negatif, bukan orang lain, kita yang negatif. Begitu juga ketika kita menganggap bagus, ya, kemudian husnudzon, kita bisa juga mengkaca diri kita juga seperti itu. Karena memang ketika kita itu menganggap keliru semuanya, suudzon, ini kan sangat tidak boleh. Seperti yang kajian kita sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, ya. Jauhilah kalian semua dari prasangka buruk, ya. Inna ba'dadh-dhonni ismun, ya, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah termasuk dosa besar seperti itu. Wala tajassasu wala tab'atu ba'dhum ba'dhan. Dan juga selainnya seperti itu. Sehingga apa? Hukum pelaku membunuh diri dengan iming-iming surga itu termasuk dosa besar, bahkan ini nomor 2 setelah syirik. Disebutkan juga pemberontak terorisme, pemberontak ini yang mengatasnamakan jihad, melakukan bom bunuh diri ini, dalam kitab Munil Muhtaj disebutkan bahwasanya amma idza kana al-maktul min ahlil baghi falaisa bisyahidin jasman. Bahwasanya sesungguhnya orang yang melakukan bunuh diri ini, ya, dari ahlul baghi, dari orang-orang pemberontak teroris itu, sebenarnya itu falaisa bisyahidin. Ini jelas ini dalam Munil Muhtaj ini, ya. Nanti bisa dicek ini di juz 2 halaman 35 ini. Amma idza kana maktul li min ahlil baghi falaisa bisyahidin jasman. Apabila adapun seseorang yang dirinya itu melakukan bunuh diri dari golongan-golongan orang-orang yang menentang negara, ahlul baghi, ya, melakukan pemberontakan, karena mereka itu kan dalilnya kan ingin merubah sistem yang ada di negara, sistem politik keliru, pendidikan keliru, ekonomi keliru, ini keliru, keliru semuanya. Tidak ada yang betul. Yang betul milik mereka. Yang surga juga punya milik mereka. Yang jelek itu kita, nerakanya juga kita, yang buruk-buruk diarahkan ke kita. Mereka yang bagus-bagus saja. Wah, ini yang parah ini, ya. Berarti mereka itu pemberontak. Jelas ini amma idza kana al-maqtulu, adapun orang-orang yang melakukan bunuh diri min ahlil baghi, dari orang-orang yang melakukan pemberontakan, ya, terorisme, falaisa bisyahidin jasman, maka dia bukan termasuk orang yang mati syahid jasman secara pasti, ya. Itu namanya mati konyol, ya, bukan mati syahid. Karena memang kalau mati syahid bahkan kan tidak boleh dimandikan. Kenapa? Karena kalau dimandikan bau yang sudah dimandikan bidadari itu hilang, ya. Jadi itu salah satu kenapa kok tidak boleh dimandikan, tidak perlu disolati, karena memang yang mandikan, yang nyolati itu sudah ada para yang mandikan bidadari, yang nyolati itu para malaikat, seperti itu. Jadi apa namanya? Tapi kemarin kalau kalian ikut di kajian yang di Fakultas Ilmu Budaya, itu saya sudah jelaskan bahwasanya tingkatan amal, tingkatan ibadah
Kalau masih awam seperti itu. Jadi kalau kita itu masih merasa kewajiban dalam ibadah kita, wajib, itu berarti tingkatan awam. Tingkatan awam itu apa? Bukan awam itu berarti tidak tahu, tidak. Melakukan sesuatu itu karena kewajiban, satu. Yang kedua, karena ingin masuk surga dan juga takut masuk neraka. Nah, ini yang masih tingkatan awam, kelas ekonomis. Kalau sudah kelas VIP itu beda ya, kelas yang khos. Kelas yang khos itu bagaimana? Melakukan ibadah, tidak takut karena neraka, juga tidak ingin masuk surga. Tapi sudah melakukan kewajiban, melakukan ibadah itu karena kebutuhan, ya, karena kebutuhan dan juga mengharap ridha Allah, seperti itu. Jadi ini memang tingkat, dan rata-rata yang jadi pelaku bom bunuh diri kan memang orang-orang awam, ya, dengan iming-iming surga dan juga iming-iming uang, mati syahid daripada hidup di dunia. Kita di dunia juga hidup berbuat dosa terus, kemudian keadaan juga dunia seperti ini, sehingga apa? Akhirnya putus asa. Sebenarnya itu mereka itu dari segi psikolog, memang dari salah satu pakar, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan bugot, itu sebenarnya orang-orang yang dari segi psikolognya itu bermasalah, ya. Dari segi psikolognya bermasalah, sehingga apa? Terjadi pendoktrinan yang sangat mudah, ya. Kenapa? Karena model sistemnya doktrin itu adalah menyalahkan setiap yang ada dan menyalahkan sekitar kita. Jadi kalau semuanya ini salah, semua yang di sekitar kita, hanya menganggap diri kita benar, ini gampang ini didoktrin. Begitu juga kalian, karena memang banyak sekali kelompok-kelompok fundamentalisme, kemudian pluralis, kemudian kelompok-kelompok apa istilahnya yang nanti itu bisa menekankan pada arah perbedaan menjadi unsur kebencian. Itu sudah harus dihindari, karena memang yang ditargetkan mereka itu masuk di kampus-kampus umum seperti kampus UNED ini, ya. Karena kalau kampus agama mungkin masih banyak dari segi proteksinya, tapi kalau kampus umum ini banyak sekali dari golongan-golongan yang mana bisa mengotak-atik otak kita, didoktrin, ya, didoktrin sedemikian rupa sehingga kita tergiur dengan iming-iming surga. Jangan sekali-kali, ingat pesan saya, jangan sekali-kali tergiur iming-iming surga. Urusan surga dan neraka ini urusan Allah, termasuk amrun sirri, perkara yang rahasia. Kita tidak tahu kita nanti masuk surga ataupun masuk neraka. Bisa saja karena kita berbuat dosa terus, tapi kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sehingga masuk surga. Ada juga orang yang bagus terus, tapi di akhir hayatnya melakukan salah sedikit saja keburukan, akhirnya menjadi kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Bisa juga nanti masuk neraka. Jadi urusan surga neraka ini urusan Allah. Itu kehendak Allah, ya. Mau dimasukkan surga, mau masukkan neraka, itu urusan Allah. Kita tidak bisa. Tugas kita itu hanya melakukan yang terbaik, melaksanakan perintah-perintahnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Tugas kita bukan sebagai hakim, ya, ataupun juri, antum masuk surga, antum masuk neraka, antum tidak layak masuk surga, antum layak masuk neraka, bukan seperti itu. Itu bukan wilayahnya kita. Tidak ada yang tahu masuk surga atau tidak. Jadi siapapun dia, mau golongan manapun dia, kok mengiming-imingkan surga, ya, mengiming-imingkan surga tanpa dengan jalan melakukan bunuh diri, itu hal yang sangat fatal. Apapun itu, kalau sudah menggunakan jalan bunuh diri, itu sudah tegas al-intihar haramun bil ittifaq, ya. Wa yu'tabaru min akbaril kabair, bahwasanya bunuh diri itu haram secara mutlak, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan. Min akbaril kabair, termasuk dosa besar, ba'da syirki billah, setelah syirik, ya, setelah syirik kepada Allah, itu termasuk dosa yang paling besar sekali. Oleh karena itu mari kita hati-hati, jangan mudah terpercaya. Oleh karena itu ketika kalian ingin mengetahui hukum apa, ingin mengetahui dalil-dalil apa, silakan langsung bertanya atau ikuti kajian seperti ini. Karena kalau kita
melihat dari Mbah Google, yang mana referensinya itu dari kaum-kaum yang tidak jelas, referensi yang digunakan tidak jelas, maka itu sangat bahaya sekali ya. Oleh karena itu alangkah baiknya kita hadir di majelis yang penuh barokah ini, selain kita itu mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan faedah, mendapatkan pahala, kita juga menambah wawasan, banyak sekali manfaat dari mengikuti kajian-kajian seperti ini ya, daripada kita asal baca di Google tanpa referensi sumber yang jelas seperti itu. Oleh karena itu, mari kita lebih hati-hati lagi dalam menyikapi hal yang demikian ya. Sikap kita sangat jelas sekali mengenai pelaku bom bunuh diri ini, sangat mengutuk keras atas kejadian pelaku bom bunuh diri tersebut ya, khususnya kepada calon pengantin surga ini. Bukan calon pengantin surga sebenarnya, calon pengantin neraka. Kenapa? Karena al-intihar haramun gitu ya. Ini sudah jazman Quran, ini sudah secara pasti ini perbuatan yang haram. Begitu juga tempatnya itu fi nari jahannam, di neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal nanti selama-lamanya. Jangan sampai bunuh diri ya. Apapun itu, bukan hanya karena pelaku membunuh diri. Kalian ada masalah seberat apapun, jangan sampai bunuh diri. Ini saya sering menemukan kejadian-kejadian mahasiswa, maaf ini ya, salah satu contoh di kampus-kampus lain atau di kota-kota lain yang masih kaum milenial, kaum muda, karena sudah tidak kuat dengan segala permasalahannya sehingga melakukan bunuh diri. Na'udzubillah, jangan sampai. Ketika kalian ada masalah, mari kita mendekat kepada Allah, kemudian juga ingat orang tua kita ya, yang sudah merawat kita dari kecil. Tugas kita itu membahagiakan beliau, bukan malah mengecewakan. Justru kalau nanti kita bunuh diri, apa tidak betapa sedihnya orang tua kita ya. Kenapa? Karena ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada orang tua, murkanya juga terletak pada orang tua. Oleh karena itu, mari kita hati-hati mulai sekarang. Mari kita bersama-sama lawan aksi terorisme ini, dan kita juga mengutuk keras kepada pelaku calon pengantin surga dengan iming-iming surga itu atas kejadian bom bunuh diri kemarin di Makassar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya yang baru ini. Kemudian saya persilahkan kepada teman-teman yang bergabung dalam kajian malam hari ini untuk bertanya. Bisa langsung mengutarakan pertanyaannya melalui on mic atau juga bisa dari kolom chat. Monggo, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam, monggo. Oke. Ini mungkin saya mau tanya begini, Ustadz. Bagaimana cara kita menangkal paham-paham radikal yang ada di lingkungan kampus, sedangkan posisi kita di sini ini kan dapat dikatakan sebagai kader aswaja seperti itu, yang mana bertujuan itu untuk membentengi orang-orang di sekitar kita secara khusus dan mahasiswa pada umumnya agar tidak terjerumus ke dalam paham-paham radikal tersebut. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, mengenai cara menangkal paham-paham radikalisme, terutama kalian di dunia kampus. Memang anehnya, paham radikalisme itu lebih mudah masuk di dunia pendidikan, bukan masuk di desa-desa. Yang dimasuki itu adalah orang-orang yang berpendidikan, bukan yang non pendidikan. Kenapa? Karena memang orang pendidikan itu lebih mudah mengarahkannya daripada orang yang tidak berpendidikan. Seperti itu, menggiring opininya. Kalau mengarahkan lebih mudah orang yang tidak berpendidikan karena tidak tahu sama sekali. Tapi kalau orang yang berpendidikan ini tinggal hanya menggiring opininya saja. Lantas bagaimana ketika kita itu dalam rangka menanggulangi radikalisme di kampus kita, karena memang mengingat
di mana itu di kampus kita itu dari apa namanya sebelum masuk memang sudah dari beberapa golongan ya, dari beberapa golongan. Memang dalam penanggulangan ini, dalam penanggulangan radikalisme itu memang harus ditanamkan logika-logika maupun cara berpikir yang berahlus sunnah wal jamaah. Memang harus lebih banyak intens ke apa namanya ke kajian-kajian. Karena kalau tidak seperti itu, mereka dari golongan mereka itu sangat rutin sekali kajian-kajian intens mengenai apa namanya pemahaman-pemahaman mereka. Dan semuanya juga berdalih aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kita itu, khususnya kalian dalam rangka pengkaderan, kalian itu memang harus istilah anak-anak itu garap ya, garap cepat ya. Garap cepat untuk mahasiswa maba misalnya, untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa agar tidak terjerumus di apa pemahaman yang radikalisme. Entah itu disadari atau tidak, memang sudah banyak radikalisme itu menyebar. Kemarin kan hasil penelitiannya Dr. Taufik gitu ya, di UNED yang sampai viral kemarin di UNED itu, melihat bahasanya data di UNED itu sangat banyak sekali. Tapi wallahu a'lam kebenarannya, beliau karena juga pengurus NU bersama kami, beliau banyak cerita memang pemahaman radikalisme yang berkembang di kampus itu memang sangat masif ya, bukan sangat aktif, sangat masif. Tapi karena sangat masifnya ini yang justru berbahaya, menggerogoti setiap apa namanya pemikiran-pemikiran mahasiswa, terutama yang masih baru-baru. Sehingga perlu adanya memang menurut beliau ini ya, perlu memang adanya mata kuliah khusus yang membahas tentang anti radikalisme ya. Kalau kemarin itu sempat ada mata kuliah anti korupsi, sekarang memang perlu memang adanya mata kuliah umum yaitu tentang anti radikalisme, karena memang radikalisme dari agama manapun juga sangat menolak ya, sangat menolak, apalagi di Islam terutama ya. Sehingga sementara semisal nanti dari pihak kampus masih belum ada kebijakan demikian, maka dari kalianlah yang nanti harus memang mengadakan kajian intens mengenai pemahaman-pemahaman aswaja, sehingga nanti bisa menumbuhkan apa namanya menumbuhkan pemikiran-pemikiran aswaja dalam rangka menangkal pemahaman radikalisme seperti itu. Dan juga semuanya itu tergantung kembali ke individu masing-masing. Karena memang ketika sudah mengikuti kajian manapun tapi tetap tidak mendapatkan hidayah ya sama saja seperti itu. Dan juga kita itu harus memperbanyak wawasannya. Yang jelas kalian semuanya di sini itu jangan pernah berhenti membaca. Nah, saya sering mengatakan itu ketika ada pertanyaan seperti ini. Jangan pernah berhenti membaca atau mengikuti seminar kajian seperti ini. Ketika kita itu sudah tidak pernah membaca, juga jarang mendengar masalah pemahaman-pemahaman aswaja, maka nanti pemahaman kita itu secara tidak sadar akan tergiring dengan opini-opini radikalisme. Kenapa? Karena media sosial yang ada itu sebagian besar rata-rata itu menggiring kita ke radikalisme. Sadar atau tidak sadar, pikiran kita itu tergiring ke situ. Sehingga apa? Kita beropini nanti bahasanya Islam kok seperti ini ya, seperti itu. Padahal Islam itu sama sekali tidak mengajarkan hal-hal yang bersifat radikalisme, fundamentalisme, kemudian pluralisme dan lain sebagainya yang itu tidak mengajarkan. Apalagi terorisme, ini sangat tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu kalian selaku akademisi, maka sudah pasti kalian harus memperbanyak literasi kalian dan jangan pernah berhenti. Karena di saat kalian berhenti, disitulah kalian nanti akan kosong dan sangat mudah sekali dimasuki pemahaman-pemahaman radikalisme seperti itu. Ingat ya, jangan sampai berhenti membaca untuk menambah wawasan-wawasan kalian dan juga mendengarkan kajian-kajian seperti ini sehingga pikiran kalian itu tetap dalam keadaan fresh, lurus dalam kajian dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak keluar dari hal yang tersebut dan kita tidak gampang dimasuki oleh pemahaman-pemahaman yang radikalisme seperti itu ya. Ihdinas siratal mustaqim, semoga kita semuanya yang ada di sini ditunjukkan jalan yang lurus. Amin Allahumma
Amin. Seperti itu. Mungkin itu, Oke, nggih. baik Ustadz, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Imelda Widya. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Jadi mereka yang dimaksud teroris kan tidak tahu jika hal tersebut salah, karena mereka taunya hal tersebut adalah berjihad di jalan Allah karena telah terdoktrin oleh orang lain. Sedangkan kalau tidak salah, ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak diketahui, maka dia tidak mendapatkan dosa. Lalu bagaimana Ustadz? Bagus sekali ya pertanyaannya ini ya. Ini masuk ke kaidah usul fiqh sebenarnya. La thawaba lil awam ya. La dzanba lil awam. Tidak ada dosa bagi orang yang awam. Awam di sini maksudnya itu orang yang tidak tahu. Contohnya ya, ada orang yang tidak pernah sholat. Ya, kemudian dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Akhirnya bagaimana hukumnya Ustadz? Ya tidak dosa karena memang tidak tahu dia kalau sholat itu wajib. Tata caranya sholat itu tidak wajib. Tidak tahu, maka sudah pasti orang tersebut tidak wajib sholat dan juga tidak dosa. Ya, dan juga tidak dosa. Kenapa? Karena al-awam itu la dzanba, tidak ada dosa bagi mereka. Namun kasus di sini, awam di sini yang seperti apa? Seperti itu. Apakah semua orang yang seperti itu dikatakan awam? Maksudnya awam itu di sini itu awam tidak tahu apa-apa, ya. Awam tidak tahu apa-apa, bukan awam yang masalah ibadah, tingkatan ibadah, bukan. Kalau awam tingkatan ibadah itu masalah tingkatan itu kan masalah kelas-kelas, klasikal apa klaster-klasternya. Kalau awam yang dimaksudkan di sini itu awam orang yang memang benar-benar tidak tahu, ya. Ini memang orangnya ini ma'dzur alaih. Orangnya ini benar-benar uzur, memang tidak tahu sama sekali hukumnya, sehingga tidak ada dosa, tidak ada taklif kewajiban bagi dia. Contohnya siapa? Contohnya Tarsan. Saya sering memberi contoh ke anak-anak ini, terutama ketika ngaji usul fiqh. Contohnya itu Tarsan. Lahir dari kecil misalnya di hutan, diasuh oleh binatang, entah kingkong dan lain sebagainya. Dia memang tidak tahu sama sekali. Ya seperti orang-orang Daya, orang-orang suku-suku pedalaman, aborigin dan lain sebagainya yang masih hidup di pedalaman, tidak ada teknologi, agama juga belum masuk, kemudian di situ juga tidak ada ustadznya, tidak ada kiainya, tidak ada gurunya, maka orang tersebut itu la dzanbalah, tidak ada dosa baginya karena memang dia tidak tahu, ya, tidak tahu. Namun kasus awam ini pernah kita melakukan diskusi besar dan juga pernah dibahas masailkan ini di kalangan NU. Istilah orang awam sekarang itu tidak ada, ya. Istilah orang awam tidak tahu hukumnya itu tidak ada sekarang. Kenapa? Karena dengan mudahnya teknologi, banyaknya guru, banyaknya syekh, banyaknya kiai, banyaknya pakar-pakar di sekeliling kita, itu sudah tidak ada istilah tidak tahu. Yang ada itu tidak mau tahu. Ingat ya, tidak mau tahu. Lantas bagaimana orang tersebut ketika sudah didoktrin, dia itu sebenarnya tahu, ya. Dia itu sebenarnya tahu kalau itu tidak boleh, tahu, ya. Mungkin karena faktor-faktor lain, rata-rata latar belakangnya ketika orang yang mengikuti hal yang demikian itu biasanya sudah diberi uang biasanya, entah itu ratusan juta, 120 juta, ataupun diancam biasanya. Kemudian dimasukkan doktrin tersebut mengenai masalah surga. Akhirnya ya ikutlah orang tersebut. Apakah mereka tidak tahu? Ya sangat tahu, ya sangat tahu. Apakah orang-orang yang sekarang di mana ya di negara kita kan banyak sekali kejadian-kejadian masalah pencurian, masalah pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah mereka tidak tahu? Tahu semua, ya. Tahu semua. Hukumnya juga tahu kalau itu mencuri tidak boleh, bunuh diri tidak boleh, bom itu tidak boleh, menyakiti orang lain tidak boleh, tahu semua. Cuma masalahnya ketika orang melakukan khilaf tersebut, ini imannya tidak ada, ya. Ketika imannya tidak ada, maka ini loss sudah melakukan apapun. Saya kan sering mengatakan iman itu kan selain itu tasdikul bil qalbi, kita itu niat dalam hati membenarkan apa yang akan kita lakukan, kemudian
natkul lisan diucapkan, setelah diucapkan itu kan tatbikul fil amal, mempraktekkan secara perilakunya. Nah, ini 3 unsur ini yang harus dilakukan. Ada niat, kemudian kita ucapkan, kemudian juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Namun ketika orang yang sedang melakukan hal demikian, yang pelaku membunuh diri itu, ini ketika itu imannya tidak tahu, ya imannya tidak ada, ya sudah tidak sadar, imannya tidak ada, kemudian dia itu melakukan hal tersebut. Bukan mereka tidak tahu, tahu mereka itu. Kalau menyakiti orang tidak boleh, membunuh orang tidak boleh, tahu semua. Bahkan jangankan orang Islam, itu orang Islam ya. Jangankan orang Islam, orang kafir pun, ya. Orang kafir pun, seperti orang Yahudi misalnya ya. Orang Yahudi itu kenapa kok selalu memburu Israel, memburu Palestina terus, menjajah Palestina? Karena mereka berkeyakinan berdasarkan hadisnya Rasulullah bahwasanya di situ itu ardul miyah, ya, negeri yang sangat dijanjikan, dan ini untuk Palestina. Kemudian juga mereka berkeyakinan kalau di bawahnya Masjidil Aqsa itu Masjidil Aqsa itu di bawahnya itu ada gelontoran harta emas dan lain sebagainya. Di situ mereka percaya. Jadi mereka itu percaya kalau urusan masalah uang, masalah harta-harta itu percaya. Sungai Efrat mulai kering. Diceritakan ciri-ciri kiamat kalau Sungai Efrat kering itu nanti di situ akan menjadi gunung emas dan semua orang akan berebut. Akhirnya Amerika dan negara-negara lain termasuk Yahudi ini berbondong-bondong sudah di coupling, sudah dijadikan tambang emasnya mereka karena sudah mulai surut. Berarti mereka kan percaya ke hadis tersebut. Ada hadis yang mengatakan alamatus sa'ah, ciri-ciri kiamat, salah satunya Sungai Efrat itu kering nanti akan menjadi gunung emas, ya. Jadi mereka itu percaya sebenarnya. Apakah mereka tidak percaya adanya Allah? Percaya mereka. Cuma di situ sudah tidak ada hidayah, tidak ada iman, ya. Tidak ada hidayah, tidak ada iman. Akhirnya ya sudah, Allah sudah tetap dilakukan hal yang buruk. Begitu juga dengan dia. Dia posisinya itu yang melakukan bom bunuh diri bukan tidak tahu, dia tahu. Ya, dia tahu, dan hasil kesepakatan Basu Masail tidak ada istilahnya orang awam sekarang. Orang awam maksudnya tidak tahu hukumnya sholat, hukumnya bunuh diri, hukumnya puasa. Ini semuanya tahu. Hatta anak kecil sampai anak kecil pun tahu. Ya, di sini murid-murid kami yang selalu belajar di rumah ini setiap sore, anak kecil yang 3 tahun, 4 tahun itu sudah tahu semua kalau hukumnya puasa itu wajib, sholat itu wajib, ini tidak boleh. Itu anak kecil ya, yang masih belum balik, tidak punya pikiran. Apalagi yang sudah seperti itu, dia tahu. Cuma ketika melakukan hal tersebut, dia tidak iman, tidak percaya sudah, ya. Tidak ada tasdikul qalbi. Kemudian yutak bil lisan, tidak diucapkan dengan lisan keimanannya. Kemudian juga tatbikul fil amalnya, penerapan prakteknya itu juga tidak ada. Sehingga apa? Iman tidak ada, akhirnya mereka melakukan hal yang demikian. Kalau di situ masih ada iman, meskipun sedikit, pasti ada hidayah dari Allah. Jangan. Makanya ketika kita itu ada bisikan-bisikan seperti itu, pasti kita sudah pernah merasakan semua. Ketika kita mau melakukan maksiat, selalu ada bisikan jangan nanti dosa, jangan. Itu bisikan, itu ilham. Segera diambil kalau kayak gitu. Jangan pas dibiarkan. Kalau dibiarkan ya kita sama seperti orang yang mau melakukan bunuh diri. Jadi hidayahnya kita itu sudah tidak dihiraukan lagi, ya. Jadi kalau ada hidayah seperti itu, ayo semangat belajar. Ini termasuk hidayah ini, ya. Harus ambil ini. Bukan malah pas, ya malas biar sudah apa kata besok. Ini tidak mau diambil hidayahnya. Jadi bukan istilahnya bukan kita kok saya tidak mendapatkan hidayah, bukan seperti itu. Yang ada itu kita itu terkadang dapat hidayah tidak mau, itu loh, tidak mau dapat hidayah. Inilah problemnya yang sebenarnya, ya. Jadi yang jelas istilah awam di era modern ini, di tahun 2021 ini, di tahun milenial ini, di tahun milenium ini, tidak ada istilahnya orang awam, tidak tahu. Karena di sekeliling kita itu banyak sekali pakar, tinggal tanya. Dan aksi pelaku bunuh diri tersebut bukanlah masalah ketidaktahuan atau doktrinalnya, bukan, karena mereka ketika sudah melakukan hal demikian, imannya sudah tidak ada, ya. Imannya sudah tidak ada. Tidak tasdikul bil qalbi, dan juga tidak yuntak bil lisan,
maupun watatbikul fil amal, tidak ada prakteknya sama sekali, sehingga apa? Terjadilah hal-hal yang demikian dan hukumnya sangatlah dosa besar. Ancamannya apa? Fi nari jahannam khalidina fiha abada abada, seperti itu. Oke. Jelas ya? Ya Ustadz, saya kembalikan kepada penanya dahulu. Apakah ada feedback atau sudah dicukupkan? Iya, iya, terima kasih Ustadz. Untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, monggo. Kalau tidak ada, ditutup saja, nggih. Saya mau lanjut acara. Gini Ustadz, untuk selanjutnya sebelum mengakhiri kajian, monggo untuk Ustadz dipimpin doanya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa akhir majelis ya, doa kafaratul majelis, dengan harapan apa yang kita bahas pada hari ini, pada malam hari ini bermanfaat meskipun sedikit. Pesan saya terakhir, jangan pernah putus asa dan juga jangan pernah bosan mengikuti kajian-kajian seperti ini, insya Allah ya. Ini kita sama-sama belajar, bukan saya menggurui di sini, bukan. Ini kita sama-sama belajar, saya juga belajar, panjenengan juga belajar, sama-sama belajar di sini, study together, dalam rangka bertafaqahu fiddin, mendalami agama dengan kasus-kasus terbaru. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan manfaat dan juga kita mendapatkan barokah dari majelis ilmu ini. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Oke, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun sangat Ustadz atas ilmunya yang sudah dibagi untuk kita dan teman-teman semuanya, dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam kajian malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu belajar menuntut ilmu bersama, dan juga saya selaku moderator dalam kajian malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.